kita ketahui anak usia 6 sampai 11 tahun ini di beberapa negara kan memang sudah diberikan. Bahkan Badan POM kita sendiri sudah memberikan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac bisa digunakan pada anak usia 6 sampai 11 tahun ini. Nah, kemarin kita memang membutuhkan waktu sedikit untuk memastikan ketersediaan vaksin Sinovac ini sendiri, mengingat bahwa untuk sasaran 6 sampai 11 tahun itu dibutuhkan setidaknya 58 sampai 59 juta dosis vaksin. Yang artinya ini harus kita tambahkan ya dari jumlah vaksin yang saat ini sudah kita amankan untuk 208 juta sasaran. Nah, kemarin kita sudah menghitung kembali dan sudah ada konfirmasi tambahan dari produsen Sinovac sehingga kita memutuskan untuk menyegerakan vaksinasi kepada anak, mengingat tadi dari sisi penularan, anak-anak memiliki resiko yang sama untuk menjadi tertular. Bahkan mereka cenderung tidak bergejala, yang tentunya nanti akan menyebabkan penularan di dalam keluarga sendiri itu menjadi lebih cepat terjadi, dan juga potensi bahwa anak kemudian sakitnya akan cepat menjadi bertambah parah, itu yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan mengapa kita melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Walaupun di Inmendagri memang sudah disebutkan salah satu untuk pengendalian selama Natal dan Tahun Baru 2022 adalah pemberian vaksinasi pada anak. Oke, dokter, kalau dari jenis vaksinnya sendiri begitu, kenapa Sinovac yang digunakan begitu? Apakah seperti apa pertimbangannya? Karena kita ketahui juga sudah ada vaksin-vaksin lain yang juga masuk ke dalam negeri, begitu seperti AstraZeneca, ada Moderna, ada juga Pfizer begitu. Tapi kenapa Sinovac yang dipilih untuk anak-anak? Iya, tentunya kita dalam pelaksanaan vaksinasi kepada rentang usia 6 sampai 11 tahun adalah sesuai dengan izin dan rekomendasi dari Badan POM ya. Jadi saat ini walaupun Indonesia punya beberapa jenis vaksin ya seperti Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca dan juga Novavax, tetapi yang kemudian setelah dikaji oleh ITAGI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama dengan Komnas KIPI dan Komnas Vaksin itu adalah salah satunya vaksin Sinovac ini. Ini kita juga sedang dalam proses ya, artinya Badan POM bersama dengan organisasi profesi sedang mencari alternatif vaksin lain yang bisa digunakan kepada anak-anak. Salah satunya adalah Pfizer, karena kita tahu Pfizer sendiri sudah mendapatkan izin penggunaan darurat di Amerika. Tapi saat ini yang sudah lengkap datanya dan sudah selesai kajiannya dan mendapatkan izin itu baru Sinovac. Oleh karena itu kita menggunakan vaksin Sinovac ini. Oke, kemudian dari segi dosis dan juga rentang waktunya, kalau kita ketahui, kita flashback lagi begitu kemarin kalau untuk orang dewasa kan sempat jeda waktunya adalah 2 minggu, 3 minggu hingga 1 bulan begitu. Kalau untuk anak-anak sendiri pertimbangannya apa sehingga rentang untuk dosis pertama dan dosis keduanya harus 1 bulan? Iya, jadi dari data uji klinis yang dimasukkan oleh produsen Sinovac ya, terutama untuk subjek penelitian pada usia 3 sampai dengan di bawah 12 tahun ya. Jadi Sinovac itu uji klinisnya antara di atas 3 tahun sampai dengan 12 tahun. Tetapi kemudian dalam penilaian dan pengkajian bahwa data yang cukup ini hanya untuk usia di atas 6 tahun ke atas, sehingga rentang umur itulah yang direkomendasikan untuk bisa dilakukan pemberian vaksinasi dengan Sinovac. Nah, mengenai jumlah dosis vaksinnya, dalam data-data tersebut sesuai juga dengan kajian ITAGI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa jumlah dosis vaksin Sinovac yang diberikan pada anak usia baik 6 sampai dengan kurang dari 12 tahun itu adalah sama seperti dengan remaja, yaitu 0,5 cc, dan rentang waktu penyuntikan dosis kedua itu adalah 28 hari. Dan ini dengan kondisi tersebut tentunya hasil ataupun peningkatan titer antibodi yang memberikan perlindungan lebih dari 95% terhadap kasus-kasus berat dan kematian itu yang diketahui dapat terjadi. Jadi kondisi ini kurang lebih adalah sama seperti pada remaja maupun pada dewasa.